Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Asep Raffiuddin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Devia Permata Apsari dari kelas RA5, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Staffing Strategi yang berisi rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Materi ini merupakan salah satu bagian penting dalam perencanaan sumber daya manusia karena membahas bagaimana sebuah organisasi memperoleh, memilih, dan menempatkan tenaga kerja yang berkualitas agar mampu mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Dalam dunia kerja saat ini, persaingan antar perusahaan semakin tinggi. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas, tetapi juga harus mampu mengelola sumber daya manusianya dengan baik. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui staffing strategi. Melalui materi ini, kita akan memahami mengapa proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi. The right people in the right place at the right time are the key to organizational success. Kutipan tersebut menurut saya menggambarkan inti dari staffing strategi. Banyak orang yang berpikir bahwa keberhasilan sebuah perusahaan hanya dipengaruhi oleh modal, teknologi, atau strategi bisnis. Padahal semua hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila perusahaan tidak memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Setiap organisasi membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketika seseorang bekerja pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya, maka pekerjaan akan terasa lebih mudah untuk diselesaikan, produktivitas meningkat, dan tujuan organisasi akan lebih cepat terselesaikan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi yang matang dalam memperoleh dan mengelola tenaga kerjanya. Disinilah staffing strategi memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah awal dalam membangun organisasi yang efektif, efisien, dan mampu bersaing. Setelah memahami pentingnya staffing strategi, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertiannya. Nah, staffing strategi merupakan strategi yang digunakan organisasi untuk memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan melalui proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki orang yang tepat untuk mengisi posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Konsep ini sering dikenal dengan istilah the right people in the right place at the right time. Artinya, perusahaan tidak hanya mencari banyak pelamar, tetapi benar-benar berusaha menemukan individu yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang tersedia. Selain kemampuan teknis, perusahaan juga mempertimbangkan karakter, pengalaman, kemampuan bekerja sama, hingga kesesuaian dengan budaya organisasi. Nah, apabila staffing strategi dilaksanakan dengan baik, perusahaan akan memiliki tenaga kerja yang mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya, apabila strategi ini tidak direncanakan dengan baik, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya yaitu tujuan staffing strategi. Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari staffing strategi. Nah, tujuan pertama adalah memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Organisasi harus memastikan bahwa setiap posisi yang kosong dapat diisi oleh individu yang memiliki kemampuan sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Tujuan kedua adalah memperoleh kandidat terbaik. Dalam proses rekrutmen, biasanya terdapat banyak pelamar yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Melalui proses seleksi yang baik, perusahaan dapat menentukan kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, tujuan berikutnya adalah meningkatkan produktivitas perusahaan. Karyawan yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaannya akan mampu bekerja lebih efektif, menyelesaikan tugas dengan baik, serta memberikan hasil kerja yang optimal. Selain itu, staffing strategi juga bertujuan mengurangi tingkat turnover atau pergantian karyawan. Penempatan yang sesuai membuat karyawan merasa nyaman dalam bekerja sehingga mereka cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Nah, tidak kalah penting, staffing strategi mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Seluruh proses mulai dari rekrutmen, seleksi, hingga penempatan dilakukan agar perusahaan memiliki sumber daya manusia yang mampu berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Nah, dapat disimpulkan bahwa staffing
strategi ini bukan sekedar proses mencari karyawan baru, melainkan sebuah strategi yang dirancang untuk membangun organisasi melalui sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu komponen staffing strategi. Nah, secara umum, staffing strategi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Ketiga proses ini saling berkaitan dan membentuk satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Tahap pertama adalah rekrutmen, yaitu proses mencari dan menarik calon tenaga kerja agar bersedia melamar pekerjaan di perusahaan. Setelah perusahaan memperoleh sejumlah pelamar, tahapan berikutnya adalah seleksi. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penyaringan untuk menentukan kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, setelah kandidat terbaik berhasil dipilih, perusahaan melakukan proses penempatan. Penempatan bertujuan memastikan bahwa karyawan bekerja pada posisi yang sesuai dan kemampuan pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki. Nah, ketiga tahapan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis. Apabila salah satu tahapan dilakukan secara kurang tepat, maka hasilnya akhirnya juga tidak akan optimal. Sebagai contoh, apabila proses rekrutmen tidak mampu menarik kandidat yang berkualitas, maka proses seleksi akan menjadi lebih sulit karena perusahaan memiliki pilihan yang terbatas. Begitu pula apabila proses seleksi sudah dilakukan dengan baik, tetapi penempatannya kurang tepat, maka potensi karyawan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus memandang staffing strategi sebagai suatu proses yang saling berhubungan, bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, menarik, dan mengundang calon tenaga kerja agar bersedia melamar pekerjaan sesuai kebutuhan organisasi. Rekrutmen menjadi pintu masuk bagi perusahaan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, tujuan utama rekrutmen ini bukan hanya mencari sebanyak mungkin pelamar, tetapi mencari sebanyak mungkin pelamar yang memenuhi kualifikasi. Dengan semakin banyak kandidat yang sesuai, perusahaan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh tenaga kerja yang terbaik. Nah, sebelum melakukan rekrutmen, perusahaan biasanya melakukan analisis jabatan terlebih dahulu. Analisis jabatan dilakukan untuk mengetahui apakah posisi yang dibutuhkan, tugas yang akan dikerjakan, tanggung jawab, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh calon karyawan. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, perusahaan kemudian menentukan kriteria pelamar yang dibutuhkan seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan teknis, maupun keterampilan lainnya. Nah, saat ini proses rekrutmen semakin berkembang. Dahulu perusahaan hanya memasang informasi lowongan melalui surat kabar atau papan pengumuman, namun sekarang perusahaan dapat memanfaatkan website resmi, media sosial, portal lowongan kerja, bahkan aplikasi rekrutmen digital sehingga proses pencarian kandidat menjadi jauh lebih cepat. Nah, rekrutmen yang dilakukan dengan baik akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang mampu menjangkau lebih banyak kandidat potensial serta meningkatkan peluang memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya yaitu sumber rekrutmen. Rekrutmen internal berarti perusahaan memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan memanfaatkan karyawan yang sudah bekerja di dalam organisasi. Bentuknya dapat berupa promosi jabatan, mutasi, maupun rotasi kerja. Keuntungan rekrutmen internal adalah perusahaan telah mengenal kemampuan dan kinerja karyawan sehingga proses adaptasi menjadi lebih cepat. Selain itu, cara ini juga mampu meningkatkan motivasi kerja karena karyawan melihat adanya peluang untuk berkembang dan memperoleh jenjang karir. Namun demikian, rekrutmen internal juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kesempatan bagi orang baru menjadi lebih terbatas sehingga perusahaan berpotensi kehilangan ide-ide baru dari luar organisasi. Selain itu, apabila proses promosi dilakukan secara tidak objektif, dapat menimbulkan rasa kurang puas di antara karyawan. Sementara itu, rekrutmen eksternal dilakukan dengan mencari kandidat dari luar organisasi. Perusahaan dapat memanfaatkan berbagai media seperti portal lowongan kerja, media sosial, website perusahaan, job fair, kerjasama dengan perguruan tinggi, maupun rekomendasi dari karyawan. Keuntungan dari rekrutmen eksternal adalah perusahaan memperoleh lebih banyak pilihan kandidat dengan latar belakang, pengalaman, dan kemampuan yang beragam. Kehadiran karyawan baru juga dapat membawa inovasi serta perspektif baru bagi organisasi. Akan tetapi, rekrutmen eksternal umumnya membutuhkan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama karena perusahaan harus melakukan proses penyaringan terhadap banyak pelamar. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi sebelum menentukan metode rekrutmen yang paling sesuai. Selanjutnya yaitu seleksi.
Seleksi merupakan proses penyaringan terhadap seluruh pelamar untuk menentukan kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses ini menjadi sangat penting karena keputusan yang diambil akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Tujuan seleksi bukan hanya memilih orang yang memiliki nilai akademik tinggi atau pengalaman kerja yang panjang. Perusahaan juga harus mempertimbangkan karakter, kepribadian, motivasi kerja, kemampuan bekerja sama, kemampuan beradaptasi, hingga kesesuaian dengan budaya organisasi. Melalui proses seleksi yang baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam penerimaan karyawan. Sebaliknya, apabila seleksi dilakukan secara terburu-buru atau tidak objektif, perusahaan dapat menerima karyawan yang kurang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Hal tersebut tentu akan berdampak pada produktivitas perusahaan, efektivitas kerja, bahkan dapat meningkatkan tingkat turnover karena karyawan merasa tidak cocok dengan pekerjaannya. Oleh sebab itu, proses seleksi harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya itu tahapan seleksi. Dalam praktiknya, proses seleksi biasanya terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama adalah seleksi administrasi. Pada tahap ini, perusahaan memeriksa kelengkapan dokumen pelamar seperti kurikulum vitae, ijazah, transkrip nilai, sertifikat, serta dokumen pendukung lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelamar telah memenuhi persyaratan dasar yang ditetapkan perusahaan. Tahap berikutnya adalah tes kompetensi. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan teknis sesuai dengan posisi yang dilamar. Misalnya, calon staf keuangan akan diuji mengenai kemampuan akuntansi, sedangkan calon staf pemasaran dapat diberikan studi kasus mengenai strategi pemasaran. Selanjutnya, terdapat psikotes. Psikotes bertujuan mengetahui karakter, kepribadian, kemampuan berpikir, serta potensi yang dimiliki oleh setiap kandidat. Melalui psikotes, perusahaan dapat menilai apakah karakter calon karyawan sesuai dengan budaya organisasi. Tahapan berikutnya adalah wawancara. Pada proses ini, perusahaan menggali lebih dalam mengenai pengalaman kerja, motivasi, kemampuan komunikasi, serta cara kandidat menghadapi berbagai situasi di lingkungan kerja. Beberapa perusahaan juga melakukan pengecekan referensi kepada tempat kerja sebelumnya untuk memperoleh informasi mengenai rekam jejak kandidat. Setelah itu, dilakukan medical check-up guna memastikan bahwa calon karyawan memiliki kondisi kesehatan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Apabila seluruh tahapan telah dilalui dengan hasilnya memenuhi standar perusahaan, maka perusahaan akan menetapkan kandidat terbaik untuk melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu penempatan. Nah, dengan adanya tahapan seleksi yang sistematis, perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja yang benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan kesiapan untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu penempatan. Penempatan merupakan proses menempatkan karyawan pada jabatan atau unit kerja yang sesuai dengan kompetensi, pendidikan, pengalaman, keterampilan, serta potensi yang dimilikinya. Tahapan ini memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan seseorang karyawan dalam bekerja tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki, tetapi juga oleh kesesuaian antara kemampuan tersebut dengan pekerjaan yang diberikan. Nah, sebagai contoh, seseorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, percaya diri, dan mampu membangun hubungan dengan orang lain tentu akan lebih cocok ditempatkan pada bagian pemasaran atau pelayanan pelanggan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan analisis data dan ketelitian tinggi mungkin akan lebih sesuai ditempatkan pada bagian administrasi, keuangan, atau perencanaan. Penempatan yang tepat memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Karyawan akan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja, lebih percaya diri dalam menjalankan tugas, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, perusahaan juga akan memperoleh produktivitas yang lebih tinggi karena setiap individu bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu the right man in the right place. Jadi dalam proses penempatan dikenal sebuah prinsip yang sangat penting, yaitu the right man in the right place, yang berarti menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Prinsip ini menjadi salah satu dasar dalam manajemen sumber daya manusia karena setiap individu memiliki kemampuan, karakter, pengalaman, dan minat yang berbeda-beda. Perusahaan harus mampu mengenali potensi tersebut agar setiap karyawan dapat memberikan kontribusi yang terbaik. Selanjutnya yaitu manfaat staffing strategi. Manfaat pertama adalah membantu perusahaan memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas melalui proses rekrutmen yang baik dan seleksi yang objektif. Perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan produktivitas organisasi. Karyawan yang bekerja sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab akan mampu menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, staffing strategi juga mampu mengurangi tingkat turnover atau pergantian karyawan dengan penempatan yang sesuai membuat karyawan merasa nyaman dalam bekerja sehingga keinginan untuk berpindah ke perusahaan lain menjadi lebih rendah.
Selanjutnya yaitu staffing strategi di era digital. Nah, saat ini dunia kerja mengalami perubahan yang sangat cepat akibat perkembangan teknologi digital. Kondisi tersebut juga mempengaruhi cara perusahaan melakukan proses staffing strategi. Nah, apabila dahulu proses rekrutmen dilakukan melalui surat kabar atau pengumuman di papan informasi, kini perusahaan memanfaatkan berbagai platform digital seperti website resmi perusahaan, LinkedIn, portal lowongan kerja, hingga media sosial. Selain itu, banyak perusahaan juga menggunakan Human Resource Information System atau HRIS untuk mengelola data karyawan sebagai jembatan untuk lebih terstruktur. Nah, teknologi ini membantu bagian sumber daya manusia dalam menyimpan data, memantau proses rekrutmen, hingga mengelola informasi kepegawaian. Selanjutnya yaitu tantangan staffing strategi. Dalam penerapannya, staffing strategi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah persaingan memperoleh talenta terbaik. Banyak perusahaan berlomba-lomba menawarkan fasilitas, gaji, maupun lingkungan kerja yang menarik agar mampu mendapatkan kandidat berkualitas. Tantangan berikutnya adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kompetensi yang dibutuhkan perusahaan saat ini dapat berubah dalam waktu yang relatif singkat, sehingga organisasi harus terus menyesuaikan proses rekrutmen dan pengembangan karyawannya. Selain itu, perusahaan juga menghadapi perubahan karakteristik tenaga kerja, terutama dengan hadirnya generasi muda yang memiliki harapan berbeda terhadap dunia kerja. Banyak karyawan saat ini tidak hanya mempertimbangkan bersama besarnya gaji, tapi juga memperhatikan budaya organisasi, kesempatan belajar, fleksibilitas kerja, hingga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Perubahan tersebut menuntut perusahaan untuk memiliki staffing strategi yang lebih adaptif, inovatif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa staffing strategi merupakan salah satu bagian penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Staffing strategi terdiri atas 3 proses utama, yaitu rekrutmen, seleksi, dan penempatan, yang saling berkaitan dalam memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Rekrutmen bertujuan mencari dan menarik calon tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi. Selanjutnya, melalui proses seleksi, perusahaan menentukan kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi, pengalaman, dan potensinya. Ketiga proses tersebut harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berkelanjutan. Dengan staffing strategi yang baik, perusahaan akan memiliki sumber daya manusia yang mampu bekerja secara optimal, meningkatkan produktivitas organisasi, serta mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai staffing strategi yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Melalui materi ini, saya memahami bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis atau teknologi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam memperoleh, memilih, dan menempatkan sumber daya manusia secara tepat. Dengan menerapkan staffing strategi yang efektif, perusahaan akan memiliki tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan organisasi. Saya berharap materi yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya staffing strategi sebagai bagian dari perencanaan sumber daya manusia. Terima kasih atas perhatian Bapak Asep Rafiuddin SMM serta teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.